Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, selamat pagi. Untuk yang terhormat, Bapak Dr. Inyoman Tike, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Hindu, dan juga teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil kerja yang telah saya rangkum dalam sebuah materi presentasi yang menjelaskan mengenai yang mengenai anak berjiwa malaikat. Anak berjiwa malaikat ini yang dimana anak-anak tersebut digandrungi sebagai anak-anak yang memiliki jiwa sosialisasi yang tinggi, yang memiliki simpati dan juga empati kepada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dia diundang ke suatu acara televisi yang mewawancarai mereka bertiga mengenai bagaimana sih motivasi mereka, mengapa mereka bisa disebut sebagai anak-anak yang berjiwa malaikat, dan mengapa mereka ingin membantu orang-orang yang kesulitan dan juga ingin membahagiakan orang-orang tua yang tidak dapat pergi ke dunia luar. Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, di sini juga ada nilai-nilai yang dapat ditiru dari podcast atau video yang telah saya tonton mengenai anak berjiwa malaikat tersebut, yang dimana yang pertama ada nilai kesopanan. Di sini nilai kesopanan ini diartikan sebagai mereka, anak-anak yang masih kecil, menghormati orang tua dengan berjabat tangan dan menundukkan kepala saat mereka melewati orang tua tersebut. Yang kedua ada nilai sosial, yang dimana itu yang tadi saya jelaskan, kepedulian mereka terhadap lingkungan sosialnya di lingkungan sekitar mereka, yang buat mereka memiliki jiwa empati yang tinggi untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dan yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga ada nilai ketuhanan, di mana mereka selalu menyebutkan nama Tuhan untuk bersyukur dan juga dalam memulai suatu pekerjaan mereka tetap mengucap nama Tuhan. Yang keempat ada nilai kemanusiaan, yang dimana nilai kemanusiaan ini didapatkan dari mereka yang telah membantu sesamanya yang mengalami kesusahan itu untuk bisa mengatasi masalah dalam perekonomian mereka. Yang kelima ada nilai kesabaran, yang dimana mereka sabar untuk membantu para orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka. Mereka sabar untuk mengumpulkan dana, misalnya mengumpulkan bantuan-bantuan dari orang lain yang mereka kumpulkan jadi satu dan mereka salurkan kepada orang yang akan dibantu ke depannya. Baik, selanjutnya, nah di sini saya akan menceritakan mengenai anak pertama yang ada di dalam video tersebut yang bernama Han Han. Han Han ini adalah seorang anak dari keluarga sederhana yang ingin membantu orang lain dalam hobinya dalam dunia olahraga. Nah, di sini Han Han memiliki hobi dalam dunia olahraga yang dimana hobi tersebut sangat banyak, contohnya seperti bersepeda, lari, berenang, dan juga mendaki bukit atau mendaki gunung, dan juga banyak lagi yang lainnya. Di sana Han Han membantu seseorang dengan cara menyalurkan hobinya tersebut dengan menerima tantangan secara online dan menerima upah dari tantangan tersebut. Misalnya dia ditantang untuk berlari dengan jarak tertentu yang dimana setelah ia melakukan hal tersebut ia akan dibayar dan bayaran itu akan dia salurkan kepada
rekening donasi yang telah dia buka untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Nah, salah satu orang yang telah dia bantu yaitu seorang anak kecil yang menderita penyakit kanker mata yang dia tidak sengaja temui di suatu situs untuk peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan biaya untuk pengobatan. Nah, Han ini terjun langsung ke rumahnya untuk membantu anak tersebut dalam pengobatannya melewati penyakit kanker tersebut hingga dia sekarang sudah sehat dan juga kembali ceria seperti sedia kala. Han juga menyebutkan bahwa dia menyalurkan 100% dana yang dia peroleh dari tantangan-tantangan yang dia lakukan kepada orang yang akan dia bantu. Nah, bapaknya Han atau ayahnya Han mengatakan bahwa memang sedari kecil Han ini sering dibawa atau sering diajak untuk melihat keadaan sekitar seperti ke panti sosial, ke tempat-tempat terjadinya bencana, dan juga yang lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sosial, yang dimana membuatnya itu menjadi anak yang benar-benar berjiwa sosial dan berjiwa untuk membantu orang-orang ini yang membutuhkan bantuannya agar dia dapat menjalani hidupnya dengan baik. Nah, begitu saja penjelasan mengenai Han ini yang merupakan salah satu anak yang berjiwa malaikat di dalam video yang telah saya tonton. Nah, selanjutnya ada Louis. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai cerita Louis, mengapa dia ingin membantu orang tua yang berada di suatu daerah kumuh yang bernama Bantar Gebang. Nah, Louis ini adalah salah satu anak yang memiliki jiwa seperti malaikat yang ingin membahagiakan orang tua atau dia sebut dengan oma dan opa yang tinggal di suatu daerah kumuh yang bernama Bantar Gebang. Seperti yang telah saya dengarkan, Bantar Gebang ini merupakan suatu daerah kumuh di mana tempat tersebut menjadi tempat pembuangan sampah akhir yang dimana di sana itu banyak sekali sampah dan menyebabkan lingkungannya itu kurang sehat. Di Bantar Gebang ini banyak sekali ada para lansia atau para orang tua yang bekerja sebagai pemulung dikarenakan di sana terdapat banyak sekali sampah plastik. Nah, ini ceritanya pada suatu hari si Louis ini, anak ini, diajak oleh ayahnya untuk ikut ke Bantar Gebang karena di sana ayahnya akan melakukan suatu proyek atau penelitian. Nah, saat itu Louis ikut ke sana dan melihat kondisi orang tua yang ada di sana. Dan disitulah terbesit keinginannya untuk membawa orang tua tersebut untuk pergi liburan ke Jakarta Aquarium, yang sebelumnya dia ingin membawa mereka ke kebun binatang yang ada di Jakarta, namun dikarenakan di kebun binatang itu jalanan tidak rata yang membuat mungkin kursi roda bagi orang-orang tua yang tidak kuat berjalan itu susah untuk dilalui. Sedangkan kenapa dia menggantinya dengan Jakarta Aquarium ini? Karena di Jakarta Aquarium ini lantainya itu sangat mulus dan gampang untuk dilewati oleh kursi roda. Nah, Louis ini juga mengatakan, saya melakukan hal ini karena saya ingin membahagiakan oma dan opa atau orang tua yang berada di Bantar Gebang agar mereka memiliki satu hari untuk mereka menikmati harinya dengan berjalan-jalan dan juga menikmati pemandangan di Jakarta Aquarium tersebut. Selanjutnya, nah yang terakhir ada cerita dari Ariel. Ariel adalah anak yang berjiwa malaikat yang berusaha mengumpulkan donasi untuk disumbangkan ke panti asuhan, yayasan sosial,
dan membantu kaum duafa, dan masih banyak lagi yang tergabung dalam satu organisasi. Nah, Ariel ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana, yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, yang ingin membantu lingkungannya untuk mendapatkan donasi yang dapat membantu lingkungannya untuk untuk dapat membantu orang-orang di lingkungannya yang sedang membutuhkan bantuan atau donasi darinya yang tergabung di dalam satu organisasi ini. Yang dimana donasi ini disalurkan kepada satu organisasi yang mengumpulkan donasi tersebut, yang dimana donasi tersebut kebanyakan yang berdonasi itu anak-anak yang diajarkan atau diarahkan oleh orang tuanya untuk belajar menabung atau berdonasi meskipun jumlahnya hanya sedikit. Contohnya di sana itu tidak dibatasi, berapapun boleh berdonasi, bahkan Rp1.000 pun boleh. Seperti itu. Makanya banyak sekali anak-anak yang ikut berdonasi di organisasi ini. Dan uang tersebut akan dipastikan digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti panti asuhan, yayasan sosial, panti orang tua, membantu kaum duafa yang kekurangan makanan, dan juga pada saat hari raya Idul Fitri dan juga Ramadan akan dibuat stand takjil gratis untuk mereka yang tidak mampu beli makanan. Nah, sekian penjelasan materi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.